Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mim. Iya, sehat. Suaranya sepertinya ada yang serak-serak saya dengar. Alhamdulillah sehat, Umi. Sehat ya. Suara siapa itu? Monika sehat, Monika? Alhamdulillah sehat, Umi. Alhamdulillah ya. Ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita kembali bertatap muka untuk melakukan pembelajarannya ya, walaupun di tengah kondisi yang sedang berpuasa ya, mungkin dari kita faktor ini juga ya Nak ya, puasa atau mungkin banyak konsumsi gorengan kali ya. Jadi agak-agak suaranya serak-serak gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita selalu sehat, diberi kesehatan hingga sampai akhir Ramadan ya, sampai menjelang bulan Syawal ini ya. Amin rabbal alamin. Nah, langsung saja sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita bisa berjalan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Nak, untuk hari ini ya sebenarnya kalau untuk materi kelas 11 kita sudah selesai ya, sudah habis. Jadi kalaupun ada pembelajaran ya mulai hari ini ke depan kita akan melakukan review materi saja ya dari materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini saya ambil materi ya untuk mengingatkan kalian lagi jika nanti ujian ya kita bisa apalagi refresh lagi ingatan kita tentang materinya. Jadi hari ini saya ambil materi tentang fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan. Saya share terlebih dahulu ya PPT-nya. Kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Ya. Jadi ada kementerian negara kita, ya. Jadi negara kita ini terdiri atas lembaga-lembaga yaitu lembaga kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, apa saja bagian-bagian dari itu? Baik, kita akan bahas. Adapun indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, kemudian menjelaskan lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Nah, apa itu Kementerian Negara Republik Indonesia? Kementerian Negara Republik Indonesia adalah terdiri atas departemen, ya. Jadi ada departemen, Kementerian Negara yang terdiri dari menteri-menteri, ya, dan kementerian koordinator. Yang mana menteri sendiri adalah merupakan pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, berdasarkan pembentukan, pengubahannya dan pembubarannya ya, Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Bahkan sekarang juga bukan sekarang ya, pemerintah juga berhak mereshuffle menteri-menterinya ya. Semalam ya, hari Rabu tanggal 28 April ya, pemerintah juga merevisi kembali kementerian yang ada. Artinya bukan reshuffle ya, tapi nama ininya. Tahu nggak beritanya, Nak? Tahu nggak beritanya semalam? Yang sumpah ulang itu siapa? Menteri siapa? Nggak nonton berita ya? Menteri? Nonton siapa Nak? Belum tahu, Mem. Belum tahu ya. Ya, Menteri Pendidikan ya. Jadi Nadiem Makarim ya sebagai Menteri Kemendikbud itu diganti namanya ya. Sekarang dia jabatannya adalah Menteri tetap Kemendikbud ditambah ya Kemendikbud dan Ristek. Iya. Jadi dia ditambah tuh semalam sama Menteri satu lagi ya investasi. Siapa namanya? Mahadali ya.
Iya ya, itu dia juga salah satu. Jadi 2 semalam yang di apa namanya? Oke, sorry ke ini yang disumpah kembali ya. Ya, jadi ada selain reshuffle menteri juga penamaannya juga itu hak prerogatif dari presiden untuk mengubahnya. Itu dia. Mudah-mudahan karena apa kependidikan dengan teknologi itu ya dan riset ya itu kan berjalan beriringan. Mudah-mudahan dengan adanya pembaharuan ini ya bisa lebih baik lagi ke depannya ya pendidikan kita, insya Allah. Ya, selanjutnya adalah tugas dari Kementerian Republik Indonesia. Itu seperti apa? Jadi ada tugasnya ada berdasarkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi sebenarnya kewenangan Presiden itu 2 ya nak ya, tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Itu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bukan asal dibuat tetapi memang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita. Apa saja? Nah, ini kita bisa lihat kewenangan ada 2 ya, terbagi kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Kalau berdasarkan ya kewenangan Presiden sebagai kepala negara ada 4 di sini, yaitu memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Itu tertuang dalam pasal 10 ya. Kemudian menyatakan perang ya terhadap negara lain, membuat perdamaian, perjanjian internasional dengan negara lain ya, yang pastinya itu harus disetujui dengan DPR juga, itu tertuang dalam pasal 11. Kemudian membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR juga, pasal 11 ayat 2, dan menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Jika memang negara kita darurat perang ya, menyatakan bahaya. Nah, kemudian kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Ya, pasal 4 mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR itu menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan. Ada di pasal 5 ayat 1 menetapkan peraturan pemerintah, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat ya di Dewan Pertimbangan Agung dan pertimbangan kepada presiden itu di pasal 16. Mengangkat ya memberhentikan menteri-menterinya, mereshuffle ya seperti yang saya contohkan tadi juga itu menjadi tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ya pasal 17 ayat 2. Nah, tambahan ya di sini nggak saya tuliskan memberikan abolisi ya grasi ya amnesti menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara juga. Nah, ini dia ya, kan banyak ya, angkat duta dan konsul. Memberi grasi tadi ya, rehabilitasi ya, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung itu menjadi masing-masing dari tugas kepala negara. Nah, bisa dibaca ulang lagi nanti ya, Nak. Oke, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang ini undang-undang yang terbaru ya tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal Kementerian Negara yang dapat ya yang dibentuk saat ini adalah 34 Kementerian Negara. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahannya. Yang mana pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, artinya yang dia tangani. Nah, apa saja itu? Ya. Jadi terbagi atas 3 ya. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Nah, 3 kementerian ini merupakan tugas utama apabila ya saya ulangi lagi apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akibat misalnya mangkat ataupun terkena kasus pidana ya dan lain sebagainya, artinya tidak dapat menjalankan
tugas dan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka ya kekuasaan Indonesia diserahkan kepada 3 menteri ini. Apa saja? Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Jadi ini merupakan bukan dibilang ini yang paling penting ya, tapi ini adalah dasar menteri yang mana menggantikan tugas pokok dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan juga wakilnya. Kalau seandainya presiden tidak bisa menjalankan tapi wakilnya bisa, maka tidak dilimpahkan kepada 3 menteri ini. Tapi kedua-duanya jika tidak bisa, maka dilimpahkan oleh 3 menteri ini. Bisa dipahami? Saya? Bisa. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia Kementerian Dalam Negeri kita. Nih, siapa namanya? Pak Tito Karnavian. Pak Tito bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi tugasnya adalah mengatur urusan-urusan dalam negeri. Contoh misalnya apa yang masuk ke dalam negeri, masalah duta dan konsul, itu ya, itu menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri juga. Nah, ini ada strukturnya, ya, ada menteri. Kalau misalnya nanti kita tahu ya melihat kantor kementerian, ada menterinya, ada inspektorat jenderal, ya, ada sekretaris jenderalnya, dan ada badan-badan khusus yang menangani, termasuk juga ada otonomi daerah di setiap daerahnya, bagian keuangannya, ada bidang-bidang khususnya, ya, seperti bidang hukum, bidang pemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, dan aparatur pelayanan publik, ya, struktural dari kementerian. Nah, Menteri Luar Negeri membidangi urusan luar negeri, apa saja misalnya urusannya ya tentang masalah WNA ya yang ada di Indonesia ataupun WNI yang ada di luar negeri ya. Misalnya seperti TKI, TKW ya yang ada di luar negeri itu menjadi urusan dari Kementerian Luar Negeri, membidangi urusan luar negeri. Nah, selanjutnya adalah Kementerian Pertahanan. Ini saya ambil sampelnya 3 aja ya. Karena tadi kalau presiden mangkat dan wakil presidennya juga tidak bisa menjalankan, maka 3 menteri ini yang menjalankan. Yaitu mempunyai tugas ya, Kementerian Pertahanan memiliki tugas penyelenggaraan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi tugas menteri ini adalah menyangkut tentang pertahanan negara. Nah, seperti kasus dari kapal Nanggala ya, kapal Nanggala yang tenggelam itu menjadi tugas dari Bapak Menteri Pertahanan ya, yang menjadi evaluasi bagi bangsa Indonesia ya, bagi negara Indonesia ke depannya untuk lebih memperhatikan tentang alat-alat pemerintahan, alat-alat pertahanan di negara kita. Selanjutnya adalah bagaimana keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia yang diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi presiden ya dikatakan dalam undang-undang tersebut, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara ya. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusannya tertentu, urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, ini berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada saya sajikan daftar kementeriannya, kalian bisa lihat ya. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara Energi dan Sumber Daya Mineral, ya, Perindustrian, ini banyak. Kementerian Agama, Sosial. Ya, inilah menteri-menteri yang ada di Indonesia. Jabatan-jabatan penting ya sebagai selaku kaki tangan dari presiden ya untuk menjalankan tugas ya, tugas dan tanggung jawabnya dilimpahkan kepada menteri-menterinya. Nah,
Ini ada logo Kementerian Republik Indonesia. Jadi masing-masing menteri itu dia punya lembaganya sendiri, ya. Dia punya logo-logonya sendiri, simbolnya sendiri. Jadi kalau kita misalnya mendaftar, misalnya ya, kayak misalnya mendaftar ASN, Kementerian untuk jadi dosen, guru, itu dia di bawah naungan Menteri Pendidikan, ya, Kebudayaan, apa namanya, Pendidikan. Kalau misalnya di bagian kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, itu dia ya. Jadi masing-masing ininya ada simbol-simbol dari lembaga-lembaga menteri ini, bisa dilihat. Nah, ini kan bisa dilihat, tadinya kan ini Pendidikan dan Kebudayaan hanya satu kan, Ristek sendiri. Nah, sekarang digabung tuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenristek sekarang. Tuh. Tambahlah jadi sekarang ada Menteri Investasi. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang lembaga pemerintahan non kementerian. Yang tadi lembaga pemerintahan kementerian, sekarang non kementerian. Lembaga pemerintahan non kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Siapa yang izin ini? Oke. Dalam menjalankan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non kementerian berada di bawah presiden, ya, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri-menterinya. Artinya dia di bawah dia bertanggung jawab langsung kepada presiden tapi melalui menterinya. Kalau menteri kan dia langsung ke presiden, ya, atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Jadi ada perbedaan antara kementerian dan lembaga non kementerian. Ya, artinya sama-sama tujuannya adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawabnya itu diberikan kepada presiden, tapi dia melalui tahap-tahapnya. Kalau kementerian tadi langsung, tapi non kementerian dia di bawah menterinya dulu, ya, ataupun pejabat setingkat menteri. Saya pahami ya? Apa nggak berpindah dia? Ada beberapa lembaga pemerintahan non kementerian yang saat ini, ya, tercatat sebagai lembaga yang diakui di negara kita, yaitu adalah contohnya ANRI. Ini saya ini ya, ANRI adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi dia lembaga di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, di bawahnya ya, Nak, ya, dan reformasi birokrasi. Selanjutnya ada, kalau kita kenal namanya BIK, ya, BIK itu Badan Informasi Geospasial. Nah, itu dia. BIN juga Badan Intelijen Negara yang mengusut sebuah kasus-kasus, ya. Itu di bawah kementerian juga, kementerian di kerjasama dengan kepolisian biasanya, Kementerian Pertahanan juga. Yaitu selanjutnya ada BKN, ya. BKN adalah Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini bagi orang-orang yang ingin mendaftarkan diri menjadi ASN, ya, di bawah Badan Kepegawaian Negara. Dia nanti tugas dan tanggung jawabnya itu adalah diberikan kepada berhubungan dengan kementerian, tergantung ini ya, tergantung masing-masing instansinya mau orang ini mau daftar ke instansi mana. Nanti di bawah dia kementerian berhubungan dengan Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Kementerian Agama, itu dia. BKN yang tadi. Selanjutnya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu GMKG ini ya, yang melihat tentang bencana alam, ya. Badan Penanggulangan Terorisme atau BNPB, dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian, ya. Ini adalah sama sebenarnya membantu tanggung jawab, ya, ataupun kewenangan dari presiden, namun dia di bawah dari lembaga kementerian kita. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk Monica dan yang lainnya, teman-teman, untuk fungsi kementerian ini, Nak? Saya, Umi. Oke, silahkan bertanya, Monica. Umi.
Saya mau nanya Umi, kan kayak misalnya kayak Pak Nadiem kan Umi, dia ngambil jadi 2 kementerian sekaligus. Kalau misalnya lebih dari 2 itu bisa Umi? Artinya kalau lebih dari 2 dia itu kan dia posisi dia tetap dalam satu naungan lembaganya, hanya dileburkan namanya ya kan, disatukan namanya, direshuffle namanya oleh Pak Jokowi, oleh presiden kita. Tapi kan dia nggak megang 2 itu kan lembaganya satu. Kayak Pak Nadiem Umi, kenapa bisa dia ngambil jadi ditambah gitu Umi kementeriannya Umi? Nah, karena kan kalau pengangkatan duta, konsul, menteri-menteri itu hak mutlak dari presiden. Ya kita nggak tahu, nak. Mungkin presiden menganggap bahwa Pak Nadiem ini mampu ya berkompeten dalam hal tersebut, makanya dipercayakan kembali kepada beliau, gitu ya. Artinya kan ada tambahan lagi ya kan, bukan hanya masalah pendidikan, tapi masalah riset, teknologi ya kan juga pada beliau. Mungkin melihat dari latar belakang dari Pak Nadiem itu sendiri. Itu hak dari presiden, gitu ya. Itu kira-kira. Jadi tidak ada satu orang yang menaungi dua lembaga khusus. Misalnya nih, Pak Nadiem ada di pendidikan, Kemendikbud dan Kemenristek. Tapi Pak Nadiem juga menjadi Menteri Kesehatan, itu kan enggak. Itu karena dileburkan namanya jadi satu dia, gitu. Jadi Saya ada pertanyaan lagi Umi. Oke, silahkan, Monica. Itu kan Umi, kalau di dalam kementerian itu dia dalam menjabat ada dekadenya Umi, atau ada nggak boleh lebih dari segini gitu Umi? Oh, jadi biasanya menteri itu menjabat sesuai dari periode dari presidennya. Nah, kalau ini kan saya menteri dari pilihan Pak Presiden ya, Indonesia Maju misalnya ya kan, dari periode berapa kemarin sampai nanti 2024 ya kan, dari terpilihnya awal terpilih sampai 2024 misalnya. Nah, tapi di tengah jalan itu adalah hak dari presiden ya. Jadi periode menteri itu adalah sejalan dengan periode dari presiden. Tapi di tengah jalan, jika presiden melihat menterinya sudah tidak sejalan lagi dengan visi misi dari presidennya, dia berhak mereshuffle menteri-menterinya, memberhentikan, mengangkat orang lain lagi jadi menterinya, itu adalah hak dari presiden. Jadi tergantung. Jadi kalau berdasarkan periode ini bisa diinikan harus berapa lama? Apakah harus 1 tahun bisa diinikan? Itu tidak ada jenjangnya. Kalau dilihat tidak sama visi misinya, presiden berhak mereshuffle menteri-menterinya. Itu dia. Kalau misalnya dia diangkat lagi jadi menteri sama presiden lain itu gimana Umi? Dia angkat Misalnya, lagi jadi menteri sama presiden lain. iya kan misalnya kan Umi, ini dia udah pernah jadi menteri pada presiden yang ini, Oh iya iya baru iya. presiden lain kayak gitu Mi. Oh boleh saja, itu kan hak dari presidennya. Itu kan Tapi mau. misalnya kan Umi, dia itu kalau di presiden saat ini dia udah udah 2 dekade gitu kan Umi, baru tiba ke presiden lain tambah 1 dekade lagi itu kan jadi 3 dekade itu nggak apa-apa Umi. Oh itu nggak ada masalah, nah kan sudah pergantian periode presiden berbeda. Sama seperti kemarin Pak Jokowi di periode pertamanya, ada menteri-menterinya yang masih diambilnya untuk periode yang kedua ini. Nah, tetapi ada yang dicabut, artinya diberhentikan, ada yang ditambah yang baru. Ada yang tetap dipertahankan beliau. Bisa kira-kira? Ada yang nanti diganti ya, seharusnya jadi menteri agama, jadi menteri yang lain gitu dia. Jadi kalaupun seandainya ketika Pak Presiden Jokowi habis periodenya, masuk ada presiden yang baru, karena dirasa memang mungkin ini sama seperti presiden menteri perekonomian kita, ya kan, yang selalu tetap, karena memang kecerdasannya yang selalu sampai sekarang terus nggak bisa digeser istilahnya, tetap dipakai. Nah, ketika nanti presiden yang baru pun karena dia percaya bahwa menteri ini misalnya kompeten, sangat berkompeten di bidangnya, dia mau pakai lagi itu hak kebebasan dari presidennya gitu dia. Terima kasih Umi. Iya, itu dia. Jadi nggak punya dekadenya. Jadi dekadenya itu adalah berakhirnya presiden, berakhirlah tugas dari masa jabatan menterinya. Tapi kalau misalnya presiden lain mau mengangkat ya, diangkat lagi jadi menteri itu ya, itu boleh-boleh saja. Gitu ya. Ada yang lain dari yang lain?
Kalau tidak ada, kita tutup saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materinya tidak begitu banyak ya nak. Terima kasih untuk kalian semua yang telah bergabung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Mengingat ulang ya pembelajaran kita sebelumnya. Nanti di psikologi jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Kuis latihan kembali ulangan dari review materi ini. Baik, saya akhiri dengan lapas alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.